Barja masih berdiri di muka pintu kamarnya. Wajahnya masih kelihatan tegang. Darahnya serasa berhenti. Sosok gadis bergaun putih panjang itu tengah duduk di tempat tidur kamarnya. Wajah gadis itu putih, hidung dan mulutnya tidak ada, rambutnya tergerai panjang. Kau dukun pengecut, Pergi kau! Pergi! Kau masih belum minta maaf pada suamiku, Wong Bagus. Kau pengecut, Barja. Kau harus tahu, arwahku di dalam telaga itu tidak tenang, karena kau masih belum minta maaf pada suamiku. Aku tidak akan minta maaf. Suamiku Wong Bagus. Pergilah kau! Pergi! Kau masih tidak mau pergi. Kalau kau tidak berhenti menggangguku, kau akan aku usir dengan cara. Usirlah jika kau sanggup mengusirku. Baik, aku memang sudah tidak tahan. Usir dengan caraku. Ki Barja berdiri tegap sambil matanya menatap tajam ke arah arwah Arno. Tidak berapa lama kemudian, dukun tua itu tubuhnya gemetar. Arwah gentayangan, kembalilah kau ke asalmu. Kembalilah kau ke telaga angker itu. Ki Barja memegang gantungan kalungnya yang berbentuk tengkorak manusia. Dia mengarahkan kalung tengkorak itu. Tiba-tiba dari dalam mulut tengkorak itu mengeluarkan asap hitam. Sekarang rasakan. Pergilah kau. Kembalilah kau ke asalmu. Kembalilah ke alammu. Arwah kentayangan itu melayang-layang. Kau masih belum punya. Pergilah kau. Rasakan olehmu. Kau tersembur asap hitamku. Arwah harum saudaranya. Ia tidak akan kembali lagi. Ia sudah pulang ke telaga angker itu. Matahari sudah muncul. Seperti biasanya Wong Bagus yang memang penarik delman, siang hari itu sudah berada di pasar desa. Udaranya tumben sekali panas. Mudah-mudahan siang ini aku mendapat penumpang banyak. Aku akan membelikan pakaian untuk wanita itu. Sudah beberapa hari wanita itu tidak ganti-ganti pakaiannya. Dia sering memakai bajuku, kemudian ganti pakaiannya yang habis dicuci. Kasihan dia. Selamat siang, Wong Bagus. Kalian mau apa? Kami ingin menyewa delmanmu nanti sore. Hanya 1 malam saja. Besok kami akan mengembalikannya lagi. Bagaimana? Benar, kami akan pergi ke desa lain. Kami akan menengok kedua orang tua kami yang sedang sakit, Pak. Ya, boleh saja. Tapi aku peringatkan pada kalian,
Sebaiknya kalian jangan berangkat sore-sore. Apakah tidak lebih baik siang hari begini? Memangnya kenapa? Iya, kami memang harus berangkat sore nanti. Karena itu sudah rencana kami. Wah, itu ya terserah kalian saja. Tapi aku hanya mengingatkan, apa kalian lupa? Bukankah kalian nantinya akan melalui jalan tepian Telaga Angker itu? Bukankah kalian tahu jika kita akan keluar desa hanya ada satu jalan? Ya, jalan itu saja yang kalian bisa lalui. Kenapa harus takut? Bukankah kami tidak datang ke Telaga Angker itu? Iya, kami hanya lewat saja kan. Kami juga tahu lewat di jalan itu berbahaya. Tapi kami rasa itu tidak mungkin. Maksudmu tidak mungkin itu apanya? Tidak mungkin kami akan terjadi apa-apa. Kami tidak bermaksud datang ke Telaga Angker itu, bukan? Tapi aku khawatir juga. Apalagi kalian adalah pasangan muda-mudi. Kenapa jadi wong bagus yang khawatir dan takut? Ya, itu terserah kalian saja. Aku hanya mengingatkan. Tapi jangan terlalu sore sekali kalian berangkat. Itu kami yang mengatur. Ini uang sewanya. Terima kasih. Ingat, hati-hatilah kalian. Iya, kami akan ingat pesanmu. Kami permisi dulu. Nanti sore kami datang kemari lagi. Mari. Benar-benar nekat pasangan muda-mudi itu. Mereka sepertinya tidak menghiraukan peringatanku. Mereka akan pergi ke desa lain. Mereka akan melalui jalan tepian Telaga Angker itu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada mereka. Uang ini aku kira cukup untuk membeli pakaian. Ya? Abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya? Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Mata kemasukan nih. Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Belit. Aduh, mules. Di Wayu kok malah mules? Mules beneran tahu, aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat membungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Enggak. Begitu mules, minum Enterostop. Aku membelikanmu pakaian. Ya, kebetulan. Nanti sore delmanku disewa. Ada uang sedikit. Aku belikan pakaian untukmu. Kau tidak pernah ganti, nak. Ayo, pakailah. Ayo. Uang bagus. Orang tua itu begitu baik. Aku ingat sikapmu tidak beda dengan restu orang tua. Kau begitu baik dan sangat memperhatikan aku. Nak, kenapa kau kelihatannya tiba-tiba jadi sedih? Matamu berkaca-kaca seperti ingin menangis. Ayolah, nak, pakailah. Kau pasti cocok mengenakan pakaian ini. Ayo. Terima kasih. Sore nanti delmanku akan dipakai pasangan muda-mudi. 2 orang penduduk desa ini juga. Mereka katanya akan pergi menengok kedua orang tua mereka yang sedang sakit di desa lain. Ya, sebenarnya aku khawatir
Karena mereka berangkat sore hari, mereka akan melalui jalan tepian telaga itu, nak. Bukankah kau sudah tahu sendiri dari ceritaku tentang telaga itu? Tapi ya, mereka sepertinya tidak menghiraukan peringatanku. Nah, begitu. Kau cocok pasti dengan pakaian itu. Aku senang sekali melihatnya. Ayo, gantilah bajumu itu. Aku akan keluar kamar ini dulu, ya. Maka sore harinya, sesuai dengan rencana, pasangan muda-mudi desa yang sudah menyewa delman Wong Bagus itu akhirnya berangkat. Sore hari itu langit mendung, awan hitam bergulung-gulung, cuaca agak gelap. Walau sebenarnya belum waktunya matahari tenggelam, delman yang dikendarai pemuda desa itu bergerak perlahan. Di sampingnya duduk gadis kekasihnya. Sepertinya Wong Bagus sangat khawatir sekali kepada kita. Iya, kita bukan ingin ke telaga angker itu, kita hanya lewat saja. Iya, walau kita tahu kalau lewat di tempat itu pun berbahaya. Tapi kita harus memaksa diri, karena bukankah kabarnya kedua orang tuamu sakit keras dan perlu ditengok? Iya, nampaknya akan hujan. Langit mendung dan agak gelap. Oh, hujan lebat turun. Bagaimana ini? Aku kebasahan. Kau duduk saja di belakang tempat penumpang. Di tempat itu kau bisa terlindung dari hujan. Ayo. Iya. Nah, kau sudah duduk di belakang. Kau tidak mungkin lagi kehujanan, ya kan? Iya, tapi bagaimana denganmu? Kau kehujanan dan sudah basah begitu. Dia saja. Tubuhku rasanya dingin sekali. Kan? Iya. Sebentar lagi kita akan melalui jalan tepian telaga angker itu. Oh, benar. Kau jangan mempunyai perasaan apa-apa. Tetaplah tenang di tempatmu. Kalau kau takut, kau bisa tiduran. Tidak, aku sedang kedinginan. Bagaimana aku bisa tiduran? Kan, kita kini akan melalui jalan tepian telaga angker itu. Dari sini kita sudah bisa kelihatan telaga itu. Kenapa kau jadi takut? Tenang saja. Kita sudah sampai di jalan dekat tepian telaga itu, kan? Kan? Aku jadi takut. Lihatlah, telaga angker itu ada di sepanjang jalan ini, kan? Tenanglah, tenang. Jangan takut. Jangan kau perhatikan ke arah telaga itu. Sebaiknya tutup saja matamu itu. Aku takut, kan? Bulu kuduku tiba-tiba merintih. Kenapa berhenti? Kuda-kuda itu tiba-tiba berhenti. Aku tidak memberhentikannya. Aneh. Kenapa kuda-kuda itu jadi tak mau jalan? Lagi, kan? Iya. Tapi kuda-kuda itu tidak mau jalan. Telaga itu. Kenapa mataku rasanya akan melihat ke telaga itu terus? Aneh. Kalau aku perhatikan baik-baik, telaga itu sepertinya sedang tersenyum sinis padaku.
Telaga itu tersenyum padaku. Dia terus tersenyum. Telaga itu sepertinya melambai-lambaikan tangan. Dia menyuruhku datang ke telaga itu. Iya, kau memanggilku. Aku akan datang ke tempatmu. Tunggulah aku. Kenapa kau turun? Jangan turun. Berbahaya. Tetaplah di tempatmu. Aku akan datang ke telaga itu, Kang. Wah, kau gila. Apakah kau sudah tidak waras? Itu berbahaya. Mau apa kau datang ke telaga angker itu? Ayo cepat naik kembali. Ayo. Tidak, aku akan datang ke telaga angker itu. Lihatlah, telaga itu tersenyum padaku. Semula dia tersenyum sinis padaku. Jangan. Berbahaya. Naiklah kembali. Ayo, naiklah. Aku harus datang ke telaga itu. Dia sekarang tersenyum manis padaku. Dia melambaikan tangan padaku. Dia menyuruhku datang ke tempatnya. Aku harus datang ke telaga itu. Jangan. Berbahaya. Tunggu. Arti. Gadis itu terus berlari menuju ke telaga. Pemuda itu kemudian mengejarnya. Setelah tiba di tepi telaga itu, gadis itu berhenti. Tetapi dari arah belakang, pemuda kekasihnya memegang tubuhnya. Arti! Kau sudah gila! Ayo cepat kembali! Jangan berada di tepi telaga angker ini! Itu berbahaya! Ayo! Tidak, lepaskan aku. Aku akan berada di tempat ini. Ini tempatku. Aku senang di sini. Lihatlah, telaga itu menatap kita. Dia tersenyum manis padaku. Tidak, jangan kau pandangi telaga itu. Ayo cepat kembali, Arti. Berbahaya. Ayo! Tidak, lepaskan aku. Aku harus datang ke telaga itu. Lepaskan aku. Ayolah! Pemuda itu menarik gadis kekasihnya, tetapi dia tidak kuat. Hingga tanpa disadari, kaki gadis itu terpleset. Kakinya masuk ke telaga itu. Kang, tolong aku, Kang. Cepat tolong aku. Tarik, Kang. Cepat. Arti, peganglah kuat-kuat tanganku ini. Arti. Tidak kuat. Jangan tarik tanganku. Kenapa kau malah menarik tanganku? Aneh. Berat sekali. Rasanya tanganku begitu kuat ditarik Arti. Lepaskan aku, Arti. Lepaskan. Menarikmu. Kakiku rasanya ada yang menarik dari dalam telaga ini. Tolong aku, Kang. Kang, tarik aku, Kang. Aku tidak kuat, Arti. Kau justru menarik tanganku. Kau kuat sekali. Mas Arti, Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Sito Farma. Hujan semakin lebat.
sekitar telaga itu. Telaga itu sepertinya tersenyum setelah menelan korbannya. Dan sebentar saja, air telaga itu berubah menjadi merah darah dan bau amis sekali. Dan selanjutnya, dari dalam telaga itu muncul sebuah makhluk aneh sebesar gulungan kasur. Makhluk itu mengambang dengan tenangnya sambil mulutnya bergerak-gerak. Dan selanjutnya, makhluk itu kembali tenggelam dan lenyap. Setelah kejadian di Telaga Angker itu, malam itu desa Manuk-Lagoa menjadi gempar. Karena malam itu mereka mendengar gong tua itu berbunyi lagi. Gong tua itu berbunyi. Maut telah datang. Telaga Angker itu meminta korbannya. Korbannya lagi. Pasti kedua pasangan pemuda yang menyewa delmanku itu. Sudah aku peringatkan, tapi mereka tidak menghiraukan aku. Tenang warga desaku. Masuklah kembali kalian ke rumah kalian masing-masing. Tutup kembali pintu rumah kalian rapat-rapat. Kita tahu gong tua itu sudah berbunyi. Itu berarti di Telaga Angker itu sudah terjadi sesuatu. Besok kita harus beramai-ramai datang ke Telaga Angker itu. Kita lihat ke sana apa yang sudah terjadi di Telaga Angker itu. Ayo sekarang masuklah kalian. Nampaknya ini berbahaya. Ayo tutup pintu kalian masing-masing. Bapak Kepala Desa, apa yang terjadi? Kau wong bagus. Ya, Rupanya kau juga mendengar suara gong tua itu berbunyi. iya, suara maut itu telah datang lagi. Telaga Angker itu sudah meminta korbannya lagi. Pasti kedua pasangan muda-mudi itu Kisumanta. Kau tahu itu wong bagus? Iya, karena siang tadi mereka menyewa delmanku. Sore harinya mereka berangkat melalui jalan tepian telaga itu. Aku sudah peringatkan, mereka tidak menghiraukannya. Mereka pasti